Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, qabla tubda hayya نبتدئ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas terkait maf'ul mutlak, maf'ul bih, dan juga dzaraf, baik dzaraf zaman atau makan, serta hal ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya beri satu ibarah al-qasirah awalan untuk ukhti Unaisah. Nah, Ustaz, Nah, tayyib. Tafadhal Iqra. ya'kulu Ahmadu wa Muhammadun at-ta'ama at-ta'ama lilladzina fil qaryatil ba'idati an baitihima. Lagi. Baca lagi. Aywa. Ya'kulu Ahmadu wa Muhammadun at-ta'ama alladzina fil qaryati Alladzina. al-ba'idati lillah apa itu? Lilladzina Ladzid. apa? Ladzid. Oh, alladzi yaqulu Ahmadu wa Muhammadun at-ta'ama alladzi fil qaryatil ba'idati an baitihima. Oke, tayyib. Tayyib. Ya, kulu di sini kalimat apa? Kalimat fi'il, Tandanya apa? tandanya fi'il, tandanya ada ya mudharaah, Nah, tayyib. Fi'ilnya fi'il apa? fi'il mudhari, Fi'ilnya fi'il mudhari. Tandanya ada ya mudhari'ah. I'rabnya apa? i'rabnya marfu, I'rabnya marfu. Tandanya apa? tandanya dhammah Tandanya dhammah. Kenapa kok dhammah? karena fi'il sahih akhir. Tayyib. Karena berupa fi'il sahih akhir. Pertanyaannya, kenapa kok dibaca rofa? Karena dia ibtida, Hmm, kurang tepat? karena tidak didahului oleh yang dapat menjazmkan dan menasabkan. Karena tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Bahasa Arabnya, litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Nah, tayyib.
Ahmadu di situ statusnya sebagai apa? Fa'il. Jadi fa'il. Fa'ilnya berupa fa'il apa? Berupa zohiroh. Berupa isim zohir. Fa'ilnya berupa fa'il apa? Fa'il ada berapa? Oh, dua. Domir sama zohir. Baik, mohon maaf tadi jaringannya lowbat. Ukti Unaisa, tadi filenya berupa file apa? Zohir. File dohir, taib. Kemudian wawu di sini kalimat apa? Oh, atau Kalimat berupa apa? oh, huruf. Kalimat huruf. Taib. Di situ Muhammadun, Muhammadun jadi apa? Jadi maktuf. Maktuf. Maktuf filenya mana? Ahmadu. Ahmadu, taib. Muhammadin. Ukti Unaisa pernah mengi'rab dengan bahasa Arab? Pernah. Coba di-i'rabi. Muhammadun. Maktufun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu az-zahiratu li'annahu ismul mufrad. Fi akhirihi li'anahu ismul mufradi. Taib. Kalau Ahmadu, Fa'il marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufrad. li'anahu ismul ghairu munsarifi. Eh, Li'anahu ding. Li'annahu ismul ghairu munsharif. taib. Wa huwa ma'tufun alaih. Gitu. Jadi kalau rangkap jawabannya taruh di depan sama belakang. Wa huwa Oh, ya. ma'tufun alaih. Oke, Taib. Coba nah diulangi. Ustaz. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul ghairi musharrif wa huwa ma'tufun alaih. Taib. Atau ama statusnya jadi apa? Jadi ma'tuf. Salah. Jadi maf'ul bih. Maf'ul bi. Hampir saya terkejut. Maf'ul bi-nya berupa apa? Dohir atau domir? Zahir. Dohir. Kemudian aladzita jadi apa? Jadi naat Nah, man'utnya mana? manutnya atau am. Atau coba di i'rabi atau ama?
maf'ulun bi mansubun alamatul bihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa ma'tun man'ut. Wa huwa man'utun. Tayyib. Fil qaryati al-ba'idati. Al-ba'idati jadi apa? Jadi na'at. Al-qaryati jadi apa? Jadi man'ut. Man'ut. Kemudian hima di sini. Oh, belum diajari. Tapi bisa nggak ditanya? Semoga aja. Coba. Baiti hima. Hima di situ merupakan kalimat apa? Hima. Domir. Kalimat isim. Domir. Isim. Isimnya berupa isim domir ya. Tahu mahal? Ukti Unaisa? Ya, tahu. Ah, Buma di situ mahalnya mahal apa? Mudhof ilaih. Enggak. Eh, Itu fi kan status mahal kalimatnya. fi mahali jarrin mudhof ilaih. Ya, mahalnya itu ada mahal rafa, nasab, jar, jazm. Kalau mudhof ilaih itu status kalimat. Oh, mahal jar. Mahal jar. Kenapa? Lah ini baru karena menjadi Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Tayyib. Tayyib, alhamdulillah kita melanjutkan ke materi berikutnya yaitu tamyiz. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. At-tamyiz wa al-ismu al-mansub al-mufassiru lima imbahama min adz-dzawati. Tamyiz adalah kalimat isim yang dibaca nasab, ya, sama ya, semuanya dinasab termasuk maf'ul bi, hal, dorof dan maf'ul mutlak dia wajib nasab termasuk dengan tamyiz ini. Dia itu isim yang dibaca nasab yang digunakan untuk menjelaskan inbah maminad dawati, kesamaran dari dawat. Dawat di sini ada dua kemungkinan, ada nisbat, ada dat. Maksudnya di sini kalimat atau jumlah yang samar. Ya. Jadi tamyiz mohon maaf, wifi yang ada di tablet tiba-tiba low. Saya ulangi lagi ya. Jadi tamyiz ini adalah status kalimat yang mana dia wajib dibaca nasab, ya, digunakan untuk menjelaskan jumlah atau kalimat yang samar. Tasabbaba zaitun. Tasabbaba zaitun itu artinya adalah Zaid telah bercucuran. Kira-kira ketika mendengar ungkapan Zaid telah bercucuran, itu sudah jelas nggak susunannya atau jumlahnya atau ungkapannya? Belum. Belum.
Kenapa? Karena banyak kali kemungkinan di situ. Bercucuran apanya? Air matanya kah? Darahnya kah? Keringatnya kah? Eh, Bercucuran. Nanahnya kah? Dan lain sebagainya. Jadi sangat samar, mubham ya, bahasa bahasa nahwunya itu mubham. Nah, ketika disebutkan arokon, nah penjelasan dari tasawuf zaitun berupa arokon, lah arokonnya ini menjadi tamyiz. Dia yudkaru mufassirun limubhamil jumlah. Disebutkan karena samarnya jumlah. Samarnya tasawuf zaitun itu sendiri. Saya ulangi lagi contoh. Istaro itu isrina. Saya tiba-tiba ngomong istaro itu isrina. Saya membeli 20. Kira-kira mafhum enggak? Belum. Belum. Nah, isrina ini apa isrina? Kan banyak sekali kemungkinan. Isrina kitaban kah? 20 kitab kah? Isrina sayyaratan kah? Isrina baitan kah? Nah, penjelasan dari isrina ini nanti dia disebut dengan tamyiz. Oh, kolaman. Pena. Ternyata pena yang dibeli. Nah, ini yang disebut dengan tamyiz. Nah, agak mirip-mirip sih dengan hal itu, tapi di sini tamyiznya itu dia menjelaskan kesamaran baik berupa jumlah atau kalimat. Ya, baik berupa jumlah atau kalimat. Perhatikan syarat tamyiz terlebih dahulu. Yang pertama, la yakunu tamyizu illa nakirah. Tamyiz itu harus berupa nakirah. Tamyiz itu harus berupa nakirah. Hal itu juga berupa nakirah, tapi hal itu terbuat dari sifat. Isim fa'il atau isim maf'ul. Tapi kalau tamyiz ini dia itu bisa jadi berupa isim sifat, bisa jadi berupa isim yang jamid. Jamid itu artinya tidak bisa ditasrif. Seperti pena. Pena itu jamidun, tidak bisa ditasrif. Tidak bisa kan sedang pena, akan pena, penalah nggak bisa. Jadi dia itu kalimat yang tidak bisa ditasrif. Nah, terkadang tamyiz ini terbuat dari isim yang jamid. Kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tamyiz ini harus terletak setelah sempurnanya kalam. Jadi nggak boleh di tengah-tengah. Contoh, ana aksaru minka malan. Oh, contoh ini dulu. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak darimu malan hartanya. Zaidun akramu minka darajatan. Zaid lebih mulia darimu. Lebih mulia apanya? Darajatan derajatnya. Contoh terakhir, faman ya'mal misqala dzarratin, barang siapa berbuat kebaikan sebiji darah maka dia akan mengetahuinya. Tapi di sini misqala dzarratin di sini kan masih jelas sebiji darah. Sebiji darah apanya? Sebanyak apa sih? Apanya yang dikerjakan sebanyak sebiji darah itu? Oh, khairan.
Ternyata dari tadi termute, teman-teman nggak bilang kalau termute. Tapi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada yang ditanyakan, tafadhol. Ukhti Unaisa, Akhi Imran. Tidak, Ustaz. Tafadhol lebih soal teman-teman, barangkali ada yang tanyakan. Ukhti Unaisa, Tidak ada. Akhi Imran, Enggak, Ustaz. ada? Nah, tidak ada deh. Oh, nah, untuk Oke, di sini ada rumus paten ya teman-teman untuk tamyiz ini. Tamyiz ini biasanya terletak setelah bilangan 11 sampai 99. Kalau ada bilangan 11 sampai 99, setelahnya itu pasti tamyiz. Misalnya umri khamsuna sanatan. Nah, sanatan ini jadi tamyiz teman-teman. Dia jadi tamyiz. Ya, pasti itu. Jadi jangan dibaca umri khamsuna sanatun khoto. Ya. Jadi terletak setelah bilangan 11 sampai 99 itu nanti dia jadi tamyiz. Mafhum? Nah, mafhum, Ustaz. Baik. Yang kedua, biasanya terletak setelah isim tafdil. Tahu isim tafdil? Tahu. Apa Akbaro, itu? Tahu. Saro, Afala. Menunjukkan makna lebih. Ya. Akbaru, akromu, akdomu. Lah, biasanya kalau ada kalimat yang mansub, yang mana terletak setelah isim tafdil, lah itu dia pasti berupa tamyiz. Ana aksaru minka malan. Ana aksaru minka ilman masalan. Baik. Dah. Nah, kemudian biasanya terletak setelah kalimat yang menunjukkan takaran. Seperti misalnya secangkir. Ya, secangkir. Kuban, secangkir, segelas, eh, sebiji darah, se-Indonesia misalnya, sedunia misalnya. Nah, itu nanti dia jadi tamyiz. Misalnya ana asrobu kuban kohwatan. Saya minum secangkir kohwatan kopinya. Kaifa mafhum? Mafhum. Insyaallah, Ustaz. Ayo. Mafhum. Tayyib, alhamdulillah. Tayyib. Coba buat 5 contoh terkait kalimat yang ada tamyiznya. Tafadhal.
5 contoh saja kalimat yang ada tamyiznya. Silakan ditulis dulu di buku sambil menambah kosakata. Nanti biar saya tahu barangkali ada kalimat yang tidak masuk kategori tamyiz tapi ditulis oleh teman-teman. Coba silakan ditulis. Tahtal indira sambil menunggu. Kalau sudah nanti bisa diangkat tangannya ya, raise hand.
طيب خلاص أختي أنيسة انتهيتي. Iya, Ustaz. طيب coba yang pertama. Yang pertama, Ishtara itu Sebentar. Ishtara itu kilogram. Hah? Kilograman. Hah? Cari di mana itu? 1 kilogram. Karena Kilo pernah Ustaz apa? ada soal pernah dapat kosakata itu. Oh ya, benar. Kilogram apa? Tufahan. Tufahan, betul. Nomor 2? Nomor 2, pemberi tisuna mi'ah. Salah. Tisuna sanatan. Tisuna sanatan. Tayyib, benar. Nomor 2? Nomor Zaidun aksari akramu Zaidun. min ka'aban. Zaidun akbaru min ka'aban. Betul. Nomor 3, nomor 4? Nomor 4, in ishtara itu litron labanan. Betul. Nomor 5? Indi salasuna asiron. Salasuna? Asiron jus. Aswiron jus. Oh, tayyib. Dengar saya tadi kasiran. Tayyib, Akhi Imran, 2 contoh saja, tafadhol. Akhi Imran, aina kunta? Naam, Ustaz. Tayyib, coba 2 contoh saja. Saribtu kuban ma'an. Oke. Dua. Istaraitu pintaran rusan. Tayyib. Jadi alhamdulillah kalau bisa dipahami, kita lanjut sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Babul istisna. Istisna secara bahasa itu pengecualian, teman-teman. Misalnya para peserta hadir kecuali Ukhti Unaisah. Itu namanya susunan yang mana di situ ada pengecualiannya. Saya membaca semua kitab yang ada di lemari kecuali kitab fikih. Saya makan semua makanan kecuali roti, misalnya. Para hadirin itu berdiri kecuali Zaid, misalnya. Nah, itu disebut dengan ungkapan yang mengandung istisna. Di sini musannif langsung menyebutkan bahwa huruful istisna tsamaniyah. Hurufnya istisna itu ada 8, yaitu illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khola, ada, hasya. Nah, di sini teman-teman
Dari 8 huruf istisna itu, ini yang sering kali muncul itu illa sama wairu. Illa sama wairu. Ini yang sering kali muncul. Baik. Sebelum masuk ke situ, saya perlu menjelaskan rangkaian yang ada pada bab istisna. Misalnya, qoma at-tullabu illa zaitan. Qoma at-tullabu illa zaitan. Apa terjemahnya Akhi Imran? Tahu terjemahnya? Ustaz. Apa terjemahnya? Komat tolikun tadi ya, telah berdiri murid-murid kecuali Zaid gitu ya. Zaid, tayyib. Nah, at-tullabu di sini disebut mustasna minhu. Disebut apa? Tasna minhu. Mustasna minhu. Kemudian illa di sini disebut harful istisna, ya. Dia disebut harful istisna. Kemudian zaidan disebut mustasna. Jadi mustasna minhu itu apa? Al-ismu alladhi yaqa'u qabla hurufil istisna. Atau qabla harfin min hurufil istisna. Mustasna minhu itu kalimat yang biasanya terletak sebelum huruf istisna atau adatul istisna. Kalau mustasna itu al-ismu alladhi yaqa'u ba'da harful istisna, ba'da harfil istisna. Kalau mustasna itu nanti kalimat yang terletak setelah adatul istisna atau harful istisna. Dari sini bisa dipahami? Insyaallah. Baik. Kita masuk ke istilah terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Dalam bab istisna itu ada istilah kalam tam, ada kalam nakis. Kalam tam secara arti bahasa tam itu sempurna, teman-teman. Nah, dalam hal ini ada 2 jenis, tam mujab sama tam manfi. Nah, istilah ini nanti sangat berhubungan erat dengan i'rabnya, teman-teman. Kalam tam mujab itu apa? Kalam yang di dalamnya disebutkan mustasna minhu, harful istisna, dan mustasna. Jadi lengkap. Lengkap tanpa didahului oleh huruf nafi. Contoh, hadoro al-hadiruna al-barnamiji ila bakron. Para hadirin itu hadir ke acara kecuali bakar. Nah, Akhi Imran, mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya mana, Akhi Imran? Dari contoh hadar al-hadirun ila barnamij ila bakran. Halo? Ukhti Unaisa? Ustaz. Udah lancar. Siapa Ustaz? Ana. Suara Ustaz tidak kedengaran. Termute Ustaz. Mic Ustaz. Belum. Baik, Ukhti Unaisa, tadi terkait contoh itu hadara al-hadiruna illa bakran. Mustasna minhunya mana?
Al-hadiruna. Al-hadiruna. Kemudian mustasnanya mana? Mustasnanya bakron. Bakran, tayyib. Itu wifi-nya kadang nyala kadang mati. Tayyib. Ya, kemudian kalau kalam tam manfi itu susunannya lengkap, ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasnanya, tapi didahului oleh huruf nafi seperti la atau lam atau ma ya. Misalnya ma hadhara atulabu illa zaidan. Jadi bedanya itu didahului oleh harfun nafi. Itu kalau kalam tam manfi. Kemudian yang kedua kalam nakis. Kalam nakis secara arti bahasa itu kurang. Jadi susunannya tidak lengkap. Jadi hanya ada harful istisna, harful nafi, harful istisna, dan mustasna. Mustasna minhunya hilang, nggak ada. Contoh, ma hadhara ila zaitun. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Wa ra'aitu illa Zaid, dan saya tidak melihat apapun kecuali Zaid. Nah, ini disebut dengan kalam nakis. Taib. Sebelum saya lanjutkan terkait i'rabnya, barangkali teman-teman ada ditanyakan terkait istilah kalam tam, baik mucap atau manfi dan nakis. Tafadhal bisual. Kalau Ustaz, Kalau setelahnya ilah yang kalam nakis itu bukan i'rabnya sesuai kedudukan. belum bahas i'rabnya, masih itunya, masih istilah saja. Oh ya wes. Itu aja. Terkait istilah kalam tam, kalam nakis, mafhum Ukhti Unaisah? Insya Allah. Negatif Akhi positif Imron, tadi. Tam gimana positif, Akhi? tam positif, nakis negatif gitu ya. Tidak juga. Karena tam ada dua. Ada kalanya positif sama negatif. Nah, yang mujab itu. Jadi bedanya kalau tam itu susunannya sempurna. Ada mustasna minhu, ada harful istisna, ada mustasnanya. Oh iya, Tapi iya. kalau kalam nakis, itu mustasnanya nggak ada. Loh, Yang ya. nggak ada mustasnanya. 66. Nah, tayyib. Nah, ketika sudah memahami terkait istilah yang ada dalam bab istisna, kita masuk ke i'rabnya. Oke. Yang pertama, ya perhatikan, ketika mustasnanya itu berupa kalam tam, maka ketika kalamnya itu berupa kalam tam, maka mustasnanya beri'rab mansub. Contoh, ja'al hadiruna illa zaidan. Dia wajib nasab ketika berupa kalam tam. Tapi ketika berupa kalam manfi, kalam tam manfi, dia boleh mansub, bisa juga jadi badal. Contoh, ma ja'a al hadiruna illa zaidan boleh, illa zaitun juga boleh. Jadi boleh dua wajah teman-teman. Kalau ila zaitun dia jadi badal. Badalnya ba'at mingkul. Ma ja'a al hadiruna illa zaidan boleh, zaitun boleh. Jadi nanti menyesuaikan mubdal minhunya marfu atau mansub. Ya. Berhubung di situ hadiruna kan marfu, i'rabnya rafa, maka badalnya juga harus rafa. Atau misalnya ma marartu bil hadirina illa zaitin, ya. Karena hadirina majrur. Jadi nanti menyesuaikan kalau jadi badal. Tapi kalau zaidan, langsung zaidan boleh. Ya. Jadi ada dua wajah khusus kalam tam manfi. Boleh nasab, boleh jadi badal.
Tapi kalau kalam tam mujab dia wajib nasab. Ya, kalam tam mujab wajib nasab. Kemudian kalau kalam nakis, ya, mudahnya kalam nakis i'rabnya itu u'riba kama law kanat illa ghairu maujudah. Di'irobi seakan-akan illa itu tidak ada. Atau di'irobi sesuai mustasna minhu yang dibuang. Contoh, maja'a. Kira-kira yang dibuang apa ini? I'rabnya. Kedudukannya. Fa'il atau maf'ul bih yang dibuang? Maja'a. Fa'il. Fa'il. Fa'il, oke. Fa'il i'rabnya wajib apa? Rofa. I'rabnya wajib rafa. Maka di sini Muhammadun. Kemudian ma ra'aitu. Kira-kira yang dibuang apa? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Maf'ul bi i'rabnya wajib apa? Nasab. Wajib nasab. Makanya di sini ma ra'aitu illa Muhammadan. Berikut juga ma maratu illa bi Muhammadin. Gitu ukhti Unaisa. Jadi i'rabnya itu sebagaimana i'rab mustasna minhu yang tidak disebutkan. Nah, Ustaz. Tayyib. Akhi Imran, ada pertanyaan? Kelas Ustaz. Insyaallah. Tayyib. Ustaz, Nah, ini ada tadi pengertian Ustaznya itu gimana, Ustaz? mustasna itu al-kalimat allati taqa'u ba'da adatil istisna. Gitu saja. Oh iya, iya. Karena mikirnya tadi ada Nah, kayak maksudnya gitu. oke, tayyib. Berarti nggak ada diwajibin mansub. Enggak wajib nasab. Oke, saya tanya saya Ukhti Unaisa, kapan wajib nasab? Oh, itu ketika dia jadi tamujab, kalau nggak tamansi. Oke. Tuh, itu yang wajib nasab. Udah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau nggak gitu, ini. Coba dibaca, Ukhti Unaisa. La ilaha illallah. Hiya atau ha? Akhi Imran. Kayaknya Kok kayak? La Gimana ilaha bacanya? illallah. Ha. Hi. La ilaha Lu illallah. kata babi. Hu ya. Ilah itu istisna ya. Apa? Hu atau hi? Illa arful istisna. La itu nahi, nafi ya. Lanahi itu yang bermakna jangan. Ya la nafi, la ilaha illallahu. Ukhti Unaisa? Ya. Bisa hu bisa iya. ha. Oke. Tanya pertama tadi suruh untuk mengharokati dengan lengkap. Yang kedua, la ilaha illallahu di situ merupakan kalamnya kalam apa? Ukhti Unaisa? Oke ya, ini PR buat teman-teman ya. Ini PR-nya, tak kasih PR Sabtu Ahad libur. Dan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. PR buat teman-teman. Syukur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa